Yang pertama-tama kita masuk dalam pengertian daur nitrogen. Daur nitrogen adalah siklus peredaran unsur nitrogen dari lingkungan atau atmosfer, tanah dan air ke makhluk hidup, lalu kembali lagi ke lingkungan. Nitrogen sangat penting karena merupakan penyusun utama protein, asam amino, enzim, dan asam nukleat atau DNA dan RNA. Kedua, kita masuk dalam bentuk-bentuk nitrogen di alam. Nitrogen ditemukan dalam beberapa bentuk yang terbagi menjadi 5. Yang pertama itu N2 atau gas nitrogen di atmosfer. Yang kedua adalah NH3 atau amonia dan NH4 plus atau amonium di tanah dan air. Yang ketiga itu NO2 minus atau nitrit. Yang ketiga itu NO3 minus atau nitrat, paling mudah diserap tumbuhan. Yang kelima, nitrogen organik, protein dan asam amino dalam tubuh makhluk hidup. Kita masuk dalam tahapan daur nitrogen. Fiksasi nitrogen adalah proses peningkatan nitrogen bebas N2 menjadi senyawa yang dapat dimanfaatkan makhluk hidup. Terjadi melalui yang pertama itu fiksasi biologis dilakukan oleh bakteri, rhizobium atau hidup bersimbiosis pada akar tanaman kacang-kacangan, azobakteri atau hidup bebas di tanah, dan anabaena atau cyanobacteria mengubah NO2 dan NH3 atau amonia. Fiksasi fisik terjadi akibat petir. Energi petir mengubah N2, NO3 minus yang terbawa hujan ke tanah. Yang ketiga itu fiksasi industri, dilakukan manusia atau misalnya proses Wolff merupakan fiksasi nitrogen antropogenik yang mempercepat siklus nitrogen alami dengan memproduksi amonia dalam skala besar. Digunakan untuk membuat pupuk nitrogen. Nitrifikasi adalah proses perubahan amonia menjadi nitrat dengan bantuan bakteri. Tahapannya yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, amonia, nitrit, NO2 minus. Yang kedua itu oleh bakteri Nitrosomonas. Yang ketiga itu nitrit sampai nitrat NO3 minus. Yang keempat itu oleh bakteri Nitrobakteri. Nitrat inilah yang paling mudah diserap oleh tumbuhan. Asimilasi adalah proses penyerapan nitrat atau amonium oleh tumbuhan melalui akar. Nitrogen digunakan untuk membentuk terbagi menjadi 3. Yang pertama itu asam amino, yang kedua protein, yang ketiga klorofil. Hewan memperoleh nitrogen dengan memakan tumbuhan atau hewan lain. Oke, kita masuk dalam amonifikasi. Amonifikasi adalah proses penguraian nitrogen organik dari sisa makhluk hidup, misalnya bangkai, daun gugur, kotoran menjadi amonia NH3 dilakukan oleh 2 bentuk. Yang pertama itu bakteri pengurai, yang kedua jamur atau dekomposer. Oke, kita masuk dalam denitrifikasi adalah proses pengembalian nitrat ke atmosfer dalam bentuk gas nitrogen N2. Dilakukan oleh bakteri. Ada 2, yaitu Pseudomonas dan Thiobacillus. Biasanya terjadi di yang pertama, tanah tergenang. Yang kedua, lingkungan anaerob atau kekurangan oksigen. Oke, kita masuk dalam peran daur nitrogen bagi kehidupan. Yang pertama, menjaga ketersediaan nitrogen bagi makhluk hidup. Yang kedua, menyuburkan tanah. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan tanaman. Yang keempat, menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kelima, mendukung produksi pangan manusia. Mari kita masuk dalam dampak aktivitas manusia terhadap daur nitrogen. Dampak positifnya, pupuk nitrogen meningkatkan hasil pertanian. Dampak negatifnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, pemupukan berlebihan.
pencemaran air atau eutrofikasi. Yang kedua, emisi nitrogen, hujan asam. Yang ketiga, kerusakan keseimbangan ekosistem tanah dan air. Mari kita masuk dalam kesimpulannya. Daur nitrogen adalah siklus peredaran nitrogen di alam yang sangat penting bagi kehidupan. Nitrogen yang ada di atmosfer N2 tidak bisa langsung digunakan oleh makhluk hidup, sehingga melalui beberapa proses nitrogen diubah menjadi bentuk yang bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan dan hewan.